Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, kadang kita cenderung bingung pada kondisi tanaman kita yang di sisinya itu terdapat gulma atau rumput yang pertumbuhannya lebih cepat dari tanaman yang kita budidayakan. Rumput ini tidak dilakukan pemberian unsur nutrisi misalnya, tidak dilakukan perlakuan khusus, tapi tumbuhnya kadang melampaui tanaman yang kita tanam. Apa yang menyebabkan sehingga pertumbuhan rumput ini begitu aktif dibanding dengan tanaman yang kita tanam? Teman-teman semuanya, yang pertama adalah karena rumput ini bisa bisa hidup dengan kondisi tergenang ataupun kering. Yang penting terdapat paparan sinar matahari dan ada air. Jadi rumput ini kalau misalnya terkena sinar matahari, ada airnya, otomatis dia akan akan aktif. Itulah kenapa ketika misalnya kita menanam sesuatu, karena adanya air di situ, kita melakukan penyiraman atau melakukan pengairan, ditambah lagi adanya sinar matahari, menyebabkan rumput ini bisa lebih cepat pertumbuhannya. Yang kedua, rumput itu atau gulma itu tidak membutuhkan banyak unsur nutrisi. Tidak sama kalau kita menanam sesuatu. Misalnya kita menanam padi, kan tentu harus diberikan NPK misalnya, diberikan unsur hara makro, mikro. Terus yang berikutnya ada unsur-unsur yang lain yang biasanya kita berikan ke tanaman. Nah, si rumput ini cukup dengan ada air, terdapat lagi sinar matahari tadi, dia sudah bisa menambah nitrogen sendiri. Jadi tanpa kita berikan pupuk, itu bisa maksimal pertumbuhannya. Apalagi ketika kita memberikan pupuk. Jadi kalau kita memupuk padi ini, misalnya padi ataupun jagung atau tanaman yang lain, itu kan otomatis tidak semuanya terserap sepenuhnya oleh oleh tanaman kita. Tentu ada yang diserap oleh rumput juga, oleh gulma juga. Nah, ini yang menambah pertumbuhannya semakin masif. Nah, itu. Jadi rumput ini tidak memerlukan banyak nutrisi, tetapi bisa memaksimalkan pertumbuhannya. Yang ketiga, karena perakaran dari rumput atau gulma ini itu lebih reaktif. Jadi kalau kita misalnya melihat, kadang-kadang kan rumput ini baru berapa hari sudah memenuhi tanaman kita. Populasinya juga lebih banyak dibanding dengan tanaman yang kita tanam. Sehingga areal-areal yang tadinya harusnya di situ nutrisinya diserap oleh tanaman, itu terbagi oleh rumput, terbagi oleh gulma. Dan perakarannya itu lebih kuat dibanding dengan tanaman yang kita tanam. Nah, inilah yang menyebabkan pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Kalau kita menanam sesuatu itu kan ada jarak tanamnya. Ada jarak tanam yang kita berikan supaya pertumbuhannya nanti bisa maksimal. Sedangkan gulma itu kan menutupi jarak tanam ini. Sehingga terganggulah konsentrasi serapan akar dari tanaman yang kita tanam karena ditutupi oleh si gulma ini. Nah, sehingga si gulma ini bisa memaksimalkan pertumbuhannya. Yang keempat,
Gulma itu tidak memiliki hama ataupun penyakit. Nah, jadi jarang atau tidak pernah kita melihat gulma ini terserang misalnya layu. Nah, itu tidak pernah kecuali kalau kita herbisida ya, itu beda lagi. Tapi selama dia tumbuh, itu jarang sekali kita melihat gulma ini terkena layu atau tidak pernah. Bahkan apa namanya tanaman misalnya cabai ya, cabai kita tanam. Di situ tumbuh segar rumputnya, sementara tanamannya sudah terkena layu. Ah itu, jadi rumput ini tidak terganggu oleh adanya penyakit dari serangan bakteri patogen, jamur patogen, ataupun virus sekalipun. Begitu juga yang hamanya tidak ada atau jarang sekali mungkin kita lihat rumput ini diserang oleh hawarda sundep misalnya, ulat ataupun jenis-jenis hama yang lain itu. Bahkan misalnya kayak tikus saja itu tidak suka makan rumput, tidak suka makan gulma. Gitu. Jadi pertumbuhannya dia itu hampir tidak ada gangguan sehingga dia bisa maksimal pertumbuhannya. Apalagi kalau kondisinya lembab, itu pasti dia akan maksimal. Lalu pertanyaannya dari mana gulma itu? Jadi gulma itu kan terdapat biji gulma. Ini biji gulma ini itu bisa bertahan lama. Dia bisa mendormankan dirinya lama sesuai dengan cuaca atau suhu. Misalnya di musim kemarau, dia bisa dormankan dulu bijinya, nanti setelah ada hujan baru dia tumbuh. Atau mungkin dari jaringannya, misalnya batangnya, daunnya atau apanya itu bisa menjadi menjadi perkembangan dari gulma ini. Kan biasa kita melihat tanah yang tadinya tidak ada gulma di situ tiba-tiba kok langsung ada tumbuh. Itu dari mana? Itu bisa dari penyebarannya dari angin, bisa dari hewan. Itu jadi misalnya burung yang menyebarkan atau hewan-hewan atau mungkin dari kotoran-kotoran ternak yang tersimpan atau belum terolah, nanti di kotorannya itu bisa tumbuh gulma baru di situ. Nah, itu macam-macam perkembangan dari gulma itu sendiri. Nah, yang kelimanya, karena kenapa gulma ini terlalu cepat pertumbuhannya dibanding dengan tanaman? Karena gulma ini itu istilahnya tidak memiliki buah ataupun umbi. Jadi gulma atau rumput ini tidak memiliki buah ataupun umbi yang akan disupport. Jadi dia hanya tumbuh saja, tidak ada buahnya nanti yang akan diproduksi, tidak ada umbinya nanti yang akan diproduksi, sehingga dia hanya konsentrasinya itu membesarkan atau memanjangkan rantingnya ataupun bagian-bagian dari batangnya, sehingga fokus nutrisi yang diserap oleh si gulma-gulma ini itu lebih ke pembesaran. Pun misalnya ada bunganya, itu nanti tidak jadi buah. Ya, seperti itu. Nah, yang keenamnya, gulma itu bisa bersimbiosis dengan bakteri ataupun jamur. Jadi bakteri-bakteri penambat nitrogen misalnya rhizobium. Nah, ini bisa bersimbiosis akarnya dengan si gulma ini tadi. Jadi akar gulma ini itu dihinggapi dengan bakteri-bakteri penambat nitrogen, misalnya azotobacter ataupun rhizobium, sehingga itu yang menyebabkan pertumbuhannya dia lebih cepat. Nah, bakteri-bakteri ini kan misalnya kayak alang-alang. Nah, itu kan ada bakteri-bakteri rhizopus di situ. Misalnya gulma putri malu, itu banyak sekali rhizobium di situ. Sehingga dia bisa menambat nitrogen secara bebas, sehingga mempercepat pertumbuhan dari si gulma itu tadi. Nah, itu adalah 6 poin penyebab gulma itu bisa lebih maksimal pertumbuhannya dibanding dengan tanaman yang kita tanam.
Lalu apa cara atau metode yang harus kita lakukan agar pertumbuhan gulma ini itu tidak mengalahkan pertumbuhan tanaman kita? Teman-teman, tanpa kita harus memberitahu, pasti teman-teman sudah menggunakan herbisida pratumbuh misalnya atau herbisida selektif. Ini semuanya adalah metode yang bisa kita lakukan untuk memperlama atau misalnya mengendalikan pertumbuhan dari gulma itu sendiri. Kalau misalnya herbisida pratumbuh ya diaplikasi sebelum tanaman kita tumbuh atau tanaman kita bibitnya ditanami, itu herbisida pratumbuh. Kalau herbisida selektif, itu misalnya herbisida selektif berdaun sempit, berdaun lebar, itu kan macam-macam itu. Itu diaplikasinya setelah sudah ada tanaman. Nah, lalu apa cara lain yang bisa kita lakukan? Tentu kalau petani hortikultura dia menggunakan mulsa plastik atau mulsa organik. Itu bisa semua kita gunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma itu sendiri. Nah, tapi kalau di padi, biasa kami memberikan metode itu dengan perendaman air garam. Jadi sebelum melakukan penanaman, 7 hari sebelum kita memindah tanamkan atau menaburkan benih ke lahan, itu kita rendam dulu dengan air garam. Takarannya kalau 1 hektar 250 kg, airnya kurang lebih 3 cm, dibuat di situ sampai bening airnya, sembari kita taburkan garamnya, supaya si biji gulma ini itu semakin lama dormannya, semakin lama tidurnya. Nah, sehingga padi kita sudah tumbuh duluan, baru si gulma ini baru mau tumbuh. Begitu padi kita sudah tertutup daunnya, si gulma ini tidak mendapatkan pasokan sinar matahari, maka pasti dia akan terhalang. Akhirnya dia tidak tumbuh lebih tinggi daripada tanaman kita. Itu adalah metode organik sekaligus membantu nanti menaikkan pH tanah kita. Karena sesungguhnya tanah yang banyak rumputnya itu adalah tanah yang subur. Tanah yang ditumbuhi oleh jenis rumput yang berbeda-beda itu adalah ciri tanah subur. Nah, tetapi kalau tanah itu tidak bisa ditumbuhi rumput, berarti otomatis tanah itu adalah tanah yang miskin unsur hara. Olehnya, jangan kita ngersulo atau menggerutu karena adanya rumput ini, karena adanya rumput itu tumbuh di situ karena tanah itu subur. Tetapi langkah yang harus kita lakukan tentunya adalah pengendalian supaya tanaman yang kita tanam ini bisa tumbuh maksimal tanpa diganggu oleh pertumbuhan dari rumput itu. Karena nanti mereka akan saling menyerang, saling berebutan nutrisi. Semakin banyak rumput di situ, maka akan semakin kurus tanamannya. Kenapa? Karena nutrisi ini diambil semua oleh si rumput itu tadi. Nah, itu pentingnya penggunaan. Nah, terus yang cara mengendalikan terakhir itu dengan menggunakan cap 5 jari. Dilakukan pencabutan rumputnya. Itu adalah cara yang paling efektif untuk matun di tanaman, melakukan pencabutan atau pengendalian dengan cara manual, diambil rumputnya. Nah, tetapi itu kan butuh waktu dan tenaga yang lebih besar. Makanya banyak sekarang petani hanya menggunakan herbisida saja, walaupun tentu herbisida ini memiliki efek negatif pada tanah dan tanaman kita. Tapi karena itu merupakan jalan yang paling praktis, maka itulah yang paling banyak digunakan oleh teman-teman petani. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga bisa bermanfaat, memberikan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, sehingga bisa kita jadikan sebagai jalan keluar untuk memperbaiki atau meningkatkan produksi tanaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.